doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada Novera, silakan. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai struktur teks berita. Anak-anak ada yang masih ingat perihal struktur teks berita? Ibu. Oke, Novera, boleh disebutkan? Untuk struktur teks berita itu terdiri dari judul atau headline, terus ada garis berita atau link, terus tubuh berita atau body, dan ekor berita. Oke, perihal struktur teks berita mungkin anak-anak udah paham ya. Karena pertemuan minggu lalu kita sudah membahasnya secara detail. Jadi struktur teks berita itu terdiri dari orientasi, kemudian ada peristiwa dan sumber berita yang sudah dipaparkan Novera tadi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks berita. Kalian ada yang tahu nggak apa aja unsur kebahasaan teks berita? Coba Najla. Untuk unsur kebahasaan teks berita itu di dalam buku disebutkan ada 5 itu. Yang pertama ada kalimat tunggal, yang kedua itu ada kalimat penghubung, yang ketiga ada konjungsi atau kata penghubung, lalu ada konjungsi kausalitas, serta itu memberikan konjungsi kronologis itu. Lalu yang kelima ada kata ganti atau pronomina. Baik, mengenai unsur kebahasaan teks berita itu, seperti yang telah dijelaskan Nazila tadi ya, ada 5 unsur bahasa teks berita. Ini ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, dan kata ganti. Pengertian di sini ada yang tahu nggak mengenai pengertian dari kalimat tunggal? Oke, Nazila. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu kausa. Benar sekali. Pengertian dari kalimat tunggal itu apa yang telah disebutkan Nazila tadi, bahwa terdiri atas satu klausa, yakni satu subjek dan satu predikat. Ibu ambil contoh mudahnya itu seperti ibu memasak. Itu ibu merupakan subjek dan memasak merupakan predikat. Namun dapat kalian lihat di buku cetak Bahasa Indonesia kelas 8, contoh kalimat pada teks berita itu boleh untuk dibacakan, Novera? Baik Ibu. Contoh dari kalimat tunggal itu, polisi menjaga gedung balai kota sejak pagi. Oke, kemudian yang kedua ada kalimat majemuk. Ada yang tahu nggak pengertian dari kalimat majemuk? Novera? Mungkin? Baik Ibu. Nah, kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Contohnya itu ada ibu memasak dan ayah bekerja. Di situ terdapat 2 subjek dan 2 predikat serta konjungsi. Oke, benar banget ya, kata Novera tadi kalau kalimat majemuk itu terdiri atas 2 klausa atau lebih. Biasanya juga terdapat kata hubung seperti dan, lalu, karena, dan tetapi. Coba Nazila sebutkan contoh kalimat yang ada di buku cetak. Contoh kalimat majemuk yang ada di dalam buku cetak itu, ketika presiden datang, para polisi berpatroli di sekitar kawasan Jalan Merdeka, Bandung. Benar sekali, anak-anak lain bisa melihat contoh-contohnya di buku cetak ya. Kemudian yang ketiga ada konjungsi kronologis, yakni kalimat yang menyatakan urutan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Seperti yang dapat kita lihat di buku cetak, yakni polisi memeriksa laboratorium yang terbakar. Kemudian mereka melakukan wawancara kepada para saksi. Kemudian yang keempat ada konjungsi kausalitas, yakni kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya seperti yang dapat
kita lihat di buku cetak, ada kebakaran diduga terjadi karena kebocoran tabung gas. Konjungsi kausalitas ini kata hubungnya itu terdiri atas bab, karena, dan oleh sebab itu. Tadi kan udah ibu sampaikan itu perihal contohnya. Jadi untuk konjungsi kausalitas itu kalau sesuai dengan contoh berarti kata hubung yang dipakai menggunakan apa? Pada contoh konjungsi kausalitas. Untuk konjungsi kausalitas itu sebab, karena, atau sebab itu ibu. Ya, maksud saya pada kalimat itu, pada kalimat contoh berarti yang dipakai kata hubung apa Nazila? Karena dan sebab itu. Benar sekali ya, kata Nazila. Kemudian yang terakhir kalian lihat mengenai unsur kebahasaan teks berita yang terakhir, yakni kata ganti atau pronomina. Satu kalimatnya bencana karena longsor terjadi di Sumedang kemarin malam. Peristiwa itu disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur. Baik, unsur kebahasaan teks berita yang terakhir ini ada kata ganti atau pronomina. Contoh kalimatnya bencana karena longsor terjadi di Sumedang kemarin malam. Peristiwa itu disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur. Tadi kalau ibu sampaikan mengenai kata ganti pronomina itu kan ada kata ini ataupun itu. Dalam satu kalimat ini pada kata peristiwa itu, kata itu sudah menunjukkan pada kata ganti pronomina. Seperti itu ya anak-anak. Baik ibu. Kemudian di sini ibu sudah menyiapkan contoh teks berita yang dapat kalian cermati unsur kebahasaan dalam berita, yakni munculnya awan seperti gelombang tsunami Aceh. Ini penjelasan BMKG. Dapat didiskusikan yang berisi satu kelompoknya itu 3 orang. Baik, ibu tunggu sampai pukul 9.30. Setelah selesai nanti kita bisa diskusikan bersama ya. Baik ibu. Apakah anak sudah selesai? Sudah, ibu. Baik, perwakilan kelompok bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi oleh kelompoknya. Baik, ibu. Baik, Najila. Dapat maju? Iya, iya. Di sebelah mana? Sebelah sini. Baik. Mungkin teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Najila, dan Kidi, serta Novera. Jadi berdasarkan teks berita yang berjudul muncul awan seperti gelombang tsunami Aceh, ini penjelasan BMKG. Itu tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Rizka bahwa unsur kebahasaan teks berita itu ada 5 seperti yang sudah disebutkan. Lalu saya izin menyebutkan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks berita tersebut berdasarkan penjelasan dari Ibu Rizka. Yang pertama itu ada kalimat tunggal. Contoh kalimatnya adalah pemandangan awan pagi ini di atas kota Mewulabong, Aceh Barat. Dan di dalam kalimat tunggal tersebut ada kalimat yang satu subjek dan satu predikat. Lalu ada kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk itu di dalam teks berita tersebut ditunjukkan pada kutipan potensi terjadinya cuaca ekstrim
di wilayah dihubungkan dengan munculnya fenomena awan ancus tersebut, akan tetapi fenomena awan ancus ini tidak ada kaitannya dengan potensi gempa atau kisah-kisah mistis yang diisukan oleh masyarakat. Kalimat mendukungnya ditunjukkan oleh dua klausa yang dihubungkan oleh konjungsi akan tetapi. Lalu ada ada konjungsi kronologis di bagian video fenomena awan tersebut diunggah pada Senin tanggal 10 bulan 8 2020 di tahun 2020. Lalu konjungsi kausalitas contohnya ada di bagian sehingga terbentuklah tipe awan ancus yang pola pembentukannya horizontal. Konjungsi kausalitas ini ditunjukkan oleh kata penghubung sehingga. Lalu untuk kata ganti atau pronomina di dalam teks berita tersebut ditunjukkan pada kutipan ini menunjukkan bahwa memang benar fenomena awan berbentuk seperti tsunami. Kata ini tersebut sebagai kata ganti orang ketiga yang digunakan untuk menyebutkan subjek pembicara. Sekian Ibu. Baik, terima kasih Najila, sudah sangat bagus banget ya hasil diskusi kelompok Najila yang berisi ada Didi, Budi Novera, dan Najila sendiri. Berikan tepuk tangan kita semua. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, mari kita sedikit merefleksikan hasil diskusi yang telah kita lakukan. Tadi kita sudah mempelajari perihal unsur kebahasaan teks berita. Coba ini disebutkan unsur teks berita itu ada apa aja? Unsur kebahasaan teks berita itu ada 5 Ibu. Ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, konjungsi atau kata penghubung, 4 konjungsi kausalitas, dan kata ganti atau pronomen. Bener banget ya apa yang dikatakan Didi tadi mengenai unsur teks berita itu ada 5. Coba kita kasih aplaus dulu buat apakah anak-anak masih ada yang merasa kesulitan untuk memahami unsur kebahasaan teks berita? Jadi sudah cukup paham ya, Ibu. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Materi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai berita palsu atau hoax dan bagaimana cara menelitinya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas dapat memimpin doa. Pada Vera, silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pelajaran apa lagi? Matematika Ibu. Oke, semangat ya. Ibu. Baik, saya Nazila Zahra dengan NPM Aktif 30 sebagai observasi tulis dan observasi lisan. Nama calon guru Rizka Aprilia dengan nomor pokok mahasiswa 2313041032 pada tanggal 3 Oktober 2025 waktu 9 waktu Indonesia Barat. Topik unsur kebahasaan teks berita kelas 8 SMP. Komponen membuka pelajaran. 1. Menarik perhatian siswa. Poin A. Gaya mengajar guru. Rizka sebagai calon guru memilih posisi di depan, di tengah, dan di belakang. Posisi di depan, di tengah. Pada awal
pembelajaran. Lalu, gaya mengajar guru Rizka memilih kegiatan membaca pada bagian inti pembelajaran. Lalu poin 2 atau B, penggunaan media dan alat bantu mengajar. Rizka menggunakan media salindia yang kemudian dibacakan kepada siswa. Media tersebut digunakan pada awal, inti, dan akhir pembelajaran. Poin C, pola interaksi yang bervariasi. Interaksi yang dilakukan oleh Rizka selaku calon guru yaitu 1. Pola interaksi guru-siswa, pola interaksi siswa dan guru, pola interaksi siswa dan siswa. Rizka memberikan materi pembelajaran unsur kebahasan teks berita dengan variatif serta memberikan ruang kepada siswa untuk bisa berdiskusi. Lalu poin 2, menimbulkan motivasi. A. Kehangatan dan keantusiasan. Rizka selaku calon guru mampu menimbulkan rasa antusias melalui penyampaian materi unsur kebahasan teks berita. Lalu B. Menimbulkan rasa ingin tahu. Rizka selaku calon guru melalui penyampaian materi unsur kebahasan teks berita menimbulkan rasa ingin tahu dengan memberikan pertanyaan pemantik. Selanjutnya, poin ketiga, memberi acuan. A. Mengemukakan tujuan dan batasan-batasan tugas. Pada inti pembelajaran, Rizka selaku calon guru memberikan batasan waktu terkait pengerjaan tugas pada siswa. B. Poin ketiga C. Mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Sejak awal, inti, dan akhir pembelajaran, Rizka selaku calon guru selalu mengingatkan bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah unsur kebahasan teks berita. Lalu D. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada awal dan inti pembelajaran. Rizka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan memberikan D. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Rizka memberikan pertanyaan kepada siswa di awal dan di inti pembelajaran. Lalu poin 4, membuat kaitan. A. Enggak deh, sabar lupa. 4. Membuat kaitan. Poin 2 B. Membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. C. Menjelaskan konsep atau pengertian sebelum bahan diperinci. Rizka menjelaskan terlebih dahulu materi sebelumnya terkait struktur teks berita, lalu memberikan contoh dan unsur kebahasan dari teks berita. Komponen menutup pelajaran. 1. Meninjau kembali. A. Merangkum inti pelajaran. B. Membuat ringkasan. Rizka selaku calon guru memberikan ruang kepada siswa untuk menyatakan pendapat terkait pembelajaran, yaitu unsur kebahasan teks berita, lalu membuat ringkasan. 2. Mengevaluasi. A. Mendemonstrasikan. Salah satu siswa diberikan ruang untuk mendemonstrasikan hasil diskusi kelompok. Poin C. Mengekspresikan pendapat siswa sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh calon guru. Lalu Rizka sebagai calon guru memberikan soal-soal tertulis kepada siswa secara berkelompok. 3. Refleksi akhir pelajaran. Rizka selaku calon guru membuat refleksi akhir pelajaran bersama siswa. Dengan komponen yang ada,
Rizka Aprilia sudah memenuhi kriteria sebagai calon guru yang baik. Terima kasih.